Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kami, Randy dan Iik. Di sini ada Gilang pertama. Halo Gilang. Ya, di sini podcast ini akan membahas tentang bagaimana sih cara menghadapi usaha di era pandemi ini. Jadi di sini ada Gilang sebagai apa, Gilang? Sebagai narasumber. Iya, tahu. Saya juga sebagai narasumber, ya. Jadi buka maskernya. Oke, sok. Jadi halo, selamat sore Iya. teman-teman. Sore. Selamat hari Sabtu. Di sini saya menjadi narasumber buat podcast ini sebagai mungkin kemarin headbar ya. Iya. Cuman sering berjalannya waktu ternyata saya masih ngebar, tapi sudah di posisi yang lebih lagi lah ya. Tapi cuma masih ada hubungannya dengan apa yang bakal dibahas buat hari ini. Ya boleh. Berarti apa nih posisinya nih? Yang lebih spesifik kan belum dikasih tahu tuh tadi. Sebenarnya untuk boleh dijelasin penjelasan posisinya lebih spesifik. Ya alhamdulillah mungkin memang ya dalam waktu dekat-dekat kemarin memang ada perubahan posisi gitu ya, buat saya pribadi di kilogram kopi yang saya menjadi head barista udah berapa ya? Setahun setengah ya? Oh, udah cukup lama ya? Ya, kemarin setahun setengah udah jadi head barista dan memang mungkin ada hikmahnya juga ya. Sekarang udah sedikit lebih berkembang menjadi ya jadi SPV lah. Oh, SPV. Sekaligus jadi trainer juga sebenarnya. Kita langsung aja mungkin ya. Saya mah emang jarang ini, langsung to the point lah pokoknya mah intinya langsung ke intinya. Langsung ke pembahasan. Mari kita bahas. Jadi apa sih yang kita bahas, Ik? Apa ya? Jadi yang kita bahas hari ini cara mempertahankan usaha di pandemi ini. Mungkin banyak sebagian yang sedang usaha apapun, mungkin ada yang sebagian ada yang rugi, ada yang maksudnya kalau misalkan di tempat kopi kan, kalau misalkan kita nggak di pandemi seperti ini, mungkin biasanya di tempat kopi itu kalau weekend rame. Nah, gimana kalau di kilogram ini cara mempertahankan usaha di pandemi ini supaya pelanggan yang dulu yang sering ngopi di situ tuh biar nggak pada pergi gitu, caranya gimana gitu. Mungkin ada caranya sendiri-sendiri kan, misalkan di tempat kopi A atau B. Ada sistem-sistem sendiri ya. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin masalah mempertahankan si bisnis F&B, bukan masalah kopi shop aja sih ya. Lebih ke F&B gitu ya. Lumayan mengulang kejadian itu. Karena memang sebenarnya kan kilogram juga menghadapi problem ini di PSBB yang pertama. Oh iya. Dari tahun kemarin. Ya. Nah kalau misalkan waktu tahun kemarin itu posisinya kilogram karena memang masih baru gitu, baru 2 bulan buka, kena PSBB, dan untuk PPKM sekarang mengulang kembali gitu kesusahan ini. Jadi ya bukan kesusahan, mungkin ujian dari yang Maha Kuasa. Ujian dari yang Maha Kuasa, lumayan kerepotan sih. Iya, soalnya semua kena dampaknya, mungkin ya nggak cuma yang usaha doang sih. Lebih kena ke sebenarnya mereka bukan cuma banyak banget sih kerugian, bukan cuma masalah materi aja gitu. Tapi yang paling kena juga kita sebagai pelaku usaha bisnis juga kan memikirkan tentang psikologi karyawan pasti gitu. Yang dimana ada beberapa mungkin di tempat lain ataupun dimanapun itu kayak harus diliburkan. WFH ya. WFH atau yang paling pahit itu kan sampai pemecatan ataupun pengurangan karyawan. Berarti di kilogram sendiri ada pemecatan seperti itu? Untuk sampai ke tahap pemecatan kita enggak sih. Karena memang apa yang tim kilogram punya itu, sekaligus sama owner kita sangat berusaha untuk tidak mendekati fase itu.
jangankan pemecatan gitu ataupun hal-hal lain yang memang berbau memang itu tuh apa ya, dampaknya negatif gitu ya. Negatif buat orang-orang yang hilang pekerjaan, siapa yang nggak sedih gitu. Tapi untuk sampai ke fase mempertahankan pendapatan karyawan pun kita masih selalu mengusahakan sebetulnya. Untuk di kilogram sendiri gitu. Terus kalau misalkan memang berbicara tentang impact-nya gitu, wah memang besar ya, sangat besar ya. Mungkin omset yang memang nggak apa ya, nggak senormal kayak dulu, nggak senormal dulu gitu, dan terpaksa memang ada beberapa hal-hal yang menjadi penundaan gitu kan untuk target-target kilogram yang tertentu gitu. Yang terutama juga memang yang kita lakukan untuk mempertahankan si kilogram ini adalah dengan yang pertama sih penjualan kan. Penjualan yang karena kumanya kilogram sendiri kan sebenarnya orang ngejual tempat ya. Bukan ngejual tempat tapi lebih kayak orang yang pengen nongkrong. Karena kebanyakan orang yang pengen ngopi itu nggak dilihat kopinya dulu yang enak. Soalnya tempatnya. Tapi emang sekarang kayak gitu. Memang anak-anak, bukan anak-anak ya, mungkin market kilogram udah terkotakkan. Tapi kita juga kalau nongkrong kayak gitu nggak sih? Iya. Ya kan kalau misalnya, ayo nongkrong pasti kan ngopi gitu kan. Sekarang ngopi dibatasin gitu. Apa-apa dibatasin. Apalagi sekarang kan kemarin-kemarin nggak bisa banget dine in. Iya, kebanyakan sebagian sebagian tempat makan. Apalagi sekarang waduh lebih parah lagi, dine in cuman bisa 20 menit. Kopi baru datang udah harus pulang. Kopi baru datang udah pulang. Berarti satu kopi 20 menit. Kalau saya beli 6 berarti 2 jam boleh. Oh, kayak gitu ya berarti. Belum lagi nunggu temen yang ngaret ya. Manjang deh. Jadi sebenarnya lebih ke mengalihkan target penjualan sih. Target penjualan yang dari kita menjual servis. Karena kan kalau misalkan dilihat dari kilogram menjual servis kan. Di luar kita punya tempat, kita juga punya servis untuk keep customer kita gitu. Dan ketika PPKM kemarin ya nggak bisa kan itu, kayak customer datang buat nongkrong di berarti kilogram. Lewat media sosial ada dong. Ya, termasuk gitu. Termasuk untuk promosi di media sosial, terus kayak startup online lainnya gitu untuk penjualan online kayak Gojek. Nah, ini ngomongin sosial media, menurut Gilang sendiri untuk pandemi ini sosial media itu sangat berpengaruh nggak untuk pemasaran gitu kayak kilogram itu? Sebenarnya kalau misalkan ngomongin masalah sosial media sebagai peluru bisnis pasti bakal pasti ya, apalagi lagi pandemi, apapun keadaannya gitu, nggak cuma PPKM, mungkin normal juga gitu, tapi bisa dibalikin lagi ke gimana caranya kita ngolah sosial media itu untuk bisa didirect kemana aja, kayak bisa didirect mungkin kayak promote tentang online penjualan kita ataupun apapun itu. Di situ sih mungkin kalau untuk sosial media. Kan tadi saya ngedengar kata ngejual tempat, maksudnya tuh kayak kita tuh cari tempat yang fancy gitu kan, yang enak terus teh. Nah, konsep kilogram sendiri dibuat seperti apa? Nah, itu tadi yang sebenarnya saya bilang menjual tempat tuh bukan cuma menjual tempat ya. Sebenarnya lebih spesifiknya adalah menjual servis. Kan banyak variabelnya tentang tempat nyaman, kopi enak, makanan enak, customer puas. Nah itu. Ya itu sebenarnya yang menjadi prinsip, intinya ke situ ya. Prinsip kilogram itu gitu. Yang memang kita bikin mungkin kilogram tuh membuat tempat yang kita kan konsep tempat kita kan semi outdoor. Iya, semi outdoor yang dimana orang-orang tuh bisa ngumpul, nongkrong tapi nggak terlalu nggak terlalu boring atau apa, karena kita memang outdoor banget itu. Outdoor tapi nyaman gitu lah ya. Untuk masalah nyaman atau tidaknya kan kita nggak tahu. Cuman kayak yang kita tahu kita bisa kasih ke customer adalah konsep tempat aja gitu. Memang biasanya kan anak-anak zaman sekarang kan cari tempat-tempat yang Instagramable, TikTok. Ya itulah. Berarti bukan bermaksud untuk mengusung konsep yang gimana ya, tapi lebih itu tadi membuat nyaman aja gitu dengan konsep semi outdoornya kita, dan memang lebih membuat gimana caranya kalian nongkrong tapi kita kasih servis terbaik karena memang tempat dan kita yang punya konsep
makanan dan minuman enak misalkan. Seperti itu sih misalkan ngomongin masalah konsep. Tapi enak kah Adam ya? Itu kopi Iya sih, kilogram disaranin banget lah, rekomendasi. Pagi-pagi beresepedahan bisa Nah kilogram. itu sih yang Apalagi- aku rinduin dari Indonesia sekarang tuh, apa sih, kenapa pandemi mulu gitu, kapan selesainya, nggak beres-beres gitu. Iya, Pengen gerak keluar ini teh, jalan-jalan. Obat paling ampuhnya silaturahmi. Nah, itu buat nongkrong harus ngopi. Ngobrol itu silaturahmi kan. Sekarang nggak boleh gitu ya, dilarang. Gimana dong? Bingung. Sebenarnya di luar dari masalah itunya, yang penting supporter lah gitu. Ya, biar kita semuanya sama-sama nyaman, aman, tetap sehat. Nih saya mau nanya lagi nih, untuk kondisi keuangan dan kerugian di kilogram tuh kayak gimana? Oke. Kalau misalkan ngomongin masalah kerugian, keuntungan, ya mungkin ada ininya masing-masing ya untuk setiap tempat itu. Terutama untuk kilogram sendiri, kalau misalkan harus ngomongin masalah keuntungan, ya otomatis beda lah ya. Beda dari biasanya. Pasti. Masih beda dari biasanya. Ada beberapa persen penurunan. Cuman untuk keuntungan kita masih punya keuntungan gitu. Keuntungan di mana kita masih bisa dikasih rezeki buat masih bisa berjualan sih gitu. Ini kayak, karena kita tim gitu ya, tim dari kilogram sendiri, terutama owner kita tuh selalu ngasih bukan pressure apa ya, Ngasih semangat lah gitu. Ngewanti-wanti dan Ngewanti-wanti. ngasih semangat untuk gimana pun caranya, meskipun untung kecil pun masih bisa tetap berguna buat karyawan lah gitu. Berapa besar pun itu, yang penting kita yang kerja dan beberapa orang yang kerja di kilogram itu masih bisa tertuntaskan lah hak dan kewajibannya. Oh iya. Seperti itu. Harus banyak bersabar intinya dari anak ini. Harus Ya, semua. Sebagai pekerja, ini semua ya, bukan semua pekerja gitu. Cuma Semua sih. Sabar. Yang diam di rumah juga sabar sabar. dan sabar. Gitu. Mungkin weekend juga sekarang sepi ya di kilogram, nggak kayak biasa gitu. Untuk weekend sendiri, waktu PPKM mau weekday, mau weekend, mau acara hari besar lain, nggak ada bedanya, dia masih sama-sama. Sama aja. Nah, kan masih ngandelin online. Iya, banyaknya sih pas. Dari kan nggak semua makanan berarti ya kan yang masuk online. Berarti cuma ada beberapa makanan yang harus dinaikin terus diturunin kuantitinya atau apa gitu. Iya, itu pasti sih. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah itunya, karena kita juga kalau misalkan jual online paling ngandelinnya diskon kayak promo. Iya sih. Untuk biar rame gitu kan. Nah, gimana nih caranya untuk ngejawab produksi kilogram ini buat ngejawab keinginan pasar saat ini tuh gimana? Ya kita tetap mempertahankan kualitas sih pastinya. Tetap mempertahankan kualitas yang kopinya mungkin ya. Minuman, Intinya. makanan dan penjual-penjual kita yang lain tuh. Yang memang ketika makan di tempat dan makan di rumah sebisa mungkin rasanya sama aja. Iya, rasanya sama. Nggak ada yang dibeda-bedain, nggak ada yang dikurang-kurangin. Dan tentunya juga kita menyediakan promo-promo dan diskon. Nah itu cuman harganya doang yang beda ya. Jadi lebih murah ternyata. Harganya lebih murah karena kita juga tidak bisa menghindari krisis dompet kan. Emang apa sih lewat mana aja gitu kita kalau ngordernya, lewat Shopee Food atau apa? Buat Mau kilogram dekat sendiri apa? sekarang masih ada di 2 aplikasi sih. Kayak masih di Gojek, GoFood sama GrabFood. Dan memang kita bisa online via pre-order juga gitu untuk beberapa paket yang tersedia di kilogram. Mungkin bisa kontaknya lewat Instagram kilogram langsung sih. Kayak mungkin untuk beberapa customer yang emang ada apa gitu acara atau ini bisa pre-order gitu, kita lewat Instagram untuk Lewat Instagram. siapin. Gitu. Ada lagi, Ren? Yang Aduh. ditanyakan? Ada lagi nggak ya? Ada dong pastinya. Apa? Ada lagi nggak? Bingung mau nanya apa. Lanjut kan. Gini aja mungkin yang mau ditanyain, kalau untuk kilogram sendiri itu ada menu yang baru kah atau masih sama seperti dulu? Buat menu sih kita belum ada bikin menu baru ya. Menu baru belum ada karena memang kita masih berusaha untuk menjaga konsistensi apa yang udah ada dulu gitu.
Oh ya, yang Kalau penting bisa, ya. intinya kan dulu kan kopi ya, fokusnya di kopi kan kalau Ya, dulu fokusnya di kopi, tapi sekarang kita kan ada beberapa sisi bisnis lain. Kita ada kitchen juga kan, ada kitchen, ada pastry. Iya, ada pastry-nya. Yang memang mungkin harus bisa lebih dimaksimalin lagi gitu. Terutama kalau misalkan untuk di barnya sendiri gitu, saya sebagai barista juga bukannya tidak bukan tidak berkreasi untuk menciptakan hal yang baru, tapi lebih ke menjaga dulu aja sih. Mungkin tetap konsisten dulu sama yang dulu ya. Kalau misalkan memang ya kedepannya ada beberapa, sebenarnya udah ada beberapa konsep untuk minuman baru gitu, untuk di bar sendiri, untuk kopi dan minum kopinya, cuman lebih dipikirin dulu yang lainnya sih. Oh iya. Seperti itu. Terus berarti kita semua harus beradaptasi gitu ya, dari misalnya dari pembelinya, konsumen sebagai, terus penjualnya juga harus beradaptasi gara-gara pandemi ini kan? Ya, beradaptasi dan juga lebih ke mencoba untuk berhidup berdampingan dengan keadaan yang seperti ini ya. Berdampingan dengan virus. Halo virus. Dengan corona. Nah, untuk Gilang sendiri saya mau nanya, kalau untuk saat dulu mungkin sebelum jadi di posisi sekarang, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan, kayak waktu masih di head bar baru belajar kopi ini gimana nih caranya gitu. Lebih sharing aja, sharing. Iya, Ya, boleh, sharing apa-apa. aja nggak apa-apa, Sharing santai. storytelling ya. Karena memang untuk kebutuhan ini sudah terjawab kan. Ya. Yang pasti dulu saya pernah kuliah juga kan. Sekelasnya dulu ya. Ya. Tapi takdir berbicara lain untuk saya gitu. Nggak apa-apa, jadi terusin gitu. jadi anak-anak bisa ngopi di sana. So kalau misalkan ngomongin masalah karir orang sebagai barista, belum lama-lama banget sih. Ya bisa dibilang pemain baru lah gitu di industri kopi. Iya, baru setahun ya, Mau jadi jalan 3 tahun setengah berarti. 3 tahun. Mau jalan 4 tahun. Mau jalan 4 tahun. Dulu awalnya nggak ada pikiran sama sekali. Nggak ada basic. Jadi barista belajar nggak ada basic, kerja nggak ada basic. Karena basic saya menghabiskan uang orang tua gitu kan gitu. Itu sama juga sih. masih. Kayaknya kita semua yang di sini beban keluarga deh. Ada masanya. Ada masanya kan. Dulu 2000 berapa? 2018, 19 ya orang saya. 2000 ya sekitar tahun segitu lah, 2018-an. 2018 akhir mencoba, nggak langsung kerja di industri ini sih, kayak orang. Karena memang yang menjalani, yang membuat saya gitu menjalani kehidupan ini karena memang ada beberapa hal yang memang menjadi alasan kenapa sih mana kuliah dan akhirnya buat milih jadi barista atau gawe. Itu ada ya problematika kehidupan lah ya. Iya. Internal. Problematika kehidupan internal saya, keluarga dan lain-lainnya gitu. Awal tuh sebenarnya orang kerja serabutan bisa nih bala. Iya, berarti bukan pas masuk tuh nggak langsung jadi pegawai tetap berarti ya? Ya. Jadi awal tuh ya biasalah cari bikin harus cari kerja itu kan memang faktor ekonomi kan. Faktor ekonomi keluarga yang belum bisa membaik gitu, waktu itu keadaannya. Lalu saya memutuskan untuk udahlah kita emang udah waktunya gitu. Nangan duit gitu kan. Kemula lakinya. Saya mau waktu aku made gitu, dek di embung-embungnya dah kudu. Iya, pasti itu. Lah, gitu. Lalu berjalan kayak sebenarnya 4-5 bulan, 6 bulan lah ya, 6 bulan awal dari semenjak keluar kuliah tuh juga karuan ya gitu, nangan itu naonnya tuh penting duit. Yang penting dapat uang lah ya. Yang penting dapat uang gitu. Apapun hal yang saya kerjain ya udahlah yang penting bisa buat uang. Ujung-ujungnya buat apa ya, buat alkohol. Kita juga belajar kuliah sampai saat ini belum ngasilin uang. Malah lulus juga belum tentu ngasilin uang. Malah dibayarin kuliah juga ya.
Sama orang suatu tua. saat juga semuanya pasti kayak gitu. Gitu. Nantilah ada waktunya itu mah. Jadi insecure saya duduk. Sebenarnya cita-cita dulu waktu masih ya memang waktu awal kuliah kan mikirnya udah nggak akan lama ya. Nggak akan lama lagi, mungkin kita bisa kuliah di enggak sah sih nunggu kuliah gitu. Iya. Iyalah. Apalagi orang tuh waktu itu kadarnya masih awal pisan kan kuliah. Kerame-rame gitu. Nah, Semester 1 lah. Jadi kesimpulannya dari isi podcast hari ini, mungkin untuk mempertahankan usaha di pandemi ini, Kilogram sendiri mempunyai caranya sendiri untuk mempertahankan usaha di pandemi seperti ini. selain bersabar dan adaptasi. Bersabar Ya. mah semuanya. Bersabar mah. Ya, lebih ke ada beberapa hal yang memang lebih penting dan harus dipikirin itu ketimbang daripada harus disesali dan merenungi keadaan itu. Karena kita ada tim, ada pegawai dan ada hidup yang harus tetap berjalan gitu. Jadi kayak Iya. ya sepositif itu aja lah gitu untuk keadaan sekarang ini. Berjalan ya, beradaptasi. Berjalan, beradaptasi dan ya yang penting baik aja. Jadi mungkin itu aja obrolan kita sama Gilang Pratama sebagai SCV Kilogram ya. Narasumber hari ini. Mungkin ada yang bisa diambil positifnya dari obrolan yang tadi untuk barista-barista yang dari awal ada pesan-pesan Ya sebenarnya kalau untuk misalkan orang lain. Jadi pesan-pesan mah paling kita sama-sama ya jangan berhenti dan jangan pernah bosan untuk belajar aja sih. Makanya kalau misalkan ngomongin masalah industri kopi dan menjadi seorang barista tuh panjang juga sih perjalanannya gitu. Dan bisa jadi sebuah karir tersendiri untuk individu-individu yang memang tekun dan ulet. Beda-beda ya. Terutama saya sendiri juga gitu yang memang sedang dan belajar menekuni dunia ini gitu, industri kopi ini. Semoga kita selalu diberikan pengalaman dan ilmu. Amin. Intinya jalan yang terbaik lah akan selalu ada di depan, gimana orangnya aja untuk mengambil sebuah keadaannya. Jadi itu dari podcast kami, sekian dan terima kasih.